Halo, berjumpa dengan saya kembali di channel Masuk Akal. Kali ini saya akan membahas tentang pengetahuan dari perspektif Roh Allah. Nah, sebelum saya menjelaskan, silahkan Anda like jika Anda setuju dengan saya dan share ke orang lain kalau Anda diberkati supaya mereka juga mendapatkan berkat yang sama dengan saudara dapatkan. Terus yang ketiga, silahkan subscribe supaya nanti Anda mendapatkan pewahyuan-pewahyuan yang baru yang ditaruh Tuhan dalam hati saya, yang mungkin dengan materi-materi yang sangat berbeda daripada hamba-hamba Tuhan yang lain. Demikian. Nah, sekarang untuk membahas tentang pengetahuan yang daripada Roh Allah, itu adalah berarti perspektifnya pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Kemarin di dalam pembahasan sebelumnya saya sudah membahas beberapa hal, tapi ini akan saya membahas sesuatu yang lebih jelas dan detail, agak dalam sedikit, sehingga pengetahuan itu pengenalan akan Tuhan yang selama ini tidak hanya sekedar Allah yang disembah, Allah yang menyelamatkan, tapi ini Allah yang memiliki perspektif pengetahuan yang berasal dari kehidupan Roh Allah itu sendiri. Nah, untuk bisa belajar tentang itu, kita akan melihat dari Mazmur 19. Saya bacakan ya. Ya, ini enggak usah saya bacakan, tapi saya ambil intinya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar di seluruh bumi dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak terlindung dari panas sinarnya. Jadi, dari sini mengatakan bahwa alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan di sini tidak hanya berbicara tentang karena itu hasil ciptaannya. Tapi kenapa itu menjadi sebuah kemuliaan Allah dan pekerjaan-pekerjaan Allah? Kalau pekerjaan Allah itu kan kreatif, tapi kalau kemuliaan Allah itu kita bisa belajar dari sisi apanya. Nah, untuk itu kita akan lebih belajar lagi dari Kejadian 1. Saya baca satu-satu, kita akan bahas ya. Ayat 1. Ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini luar biasa. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, tapi bumi ini belum ada apa-apanya. Kosong, gelap. Tapi yang ada adalah samudra raya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Allah menciptakan, dasarnya pembentukan alam semesta adalah air. Saya akan membaca juga dari Kejadian 1 ayat 2, tapi dari MILTH. Bumi dalam keadaan tidak berbentuk dan kosong, dan kegelapan menutupi samudra raya. Dan Roh Allah, Elohim, bergetar melingkup di atas permukaan air. Jadi ayat ini mau menjelaskan yang pertama bahwa
Tuhan menciptakan air, materi dasarnya air. Lalu yang kedua, Tuhan itu menutupi air dengan tubuh rohnya itu. Karena di sana dikatakan melingkup. Memang ada di dalam bahasa Inggris yang bergerak ke sana kemari. Tapi di sini melingkupi sambil bergetar. Jadi ada juga, saya pernah baca artikel, cuma sudah hilang catatannya, tapi saya masih ingat bahwa kondisi itu seperti seorang ayam mengerami telurnya. Telur itu kan adalah salah satu di dalamnya ada benih untuk bisa menjadikan anak ayam. Nah, dengan cara dierami, maka ada panas yang ditimbulkan, yang disalurkan oleh induk ayam ke telurnya, sehingga suhu panas itu yang bisa menyebabkan anak ayam itu tumbuh sampai akhirnya jadi anak ayam. Nah, dalam peristiwa ini berarti Allah adalah melingkupi dan bergetar. Berarti ada energi yang keluar dari Allah sendiri kepada air. Dan ketika dia melingkupi dan memberikan energi, karena itu air, pasti dengan suhu energi itu sangat besar sehingga terjadi sebuah ledakan besar sehingga menjadi terang. Ayat yang ketiga dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi pasti ada sebuah ledakan besar sehingga timbul bintang, planet, dan bintang itu yang dekat dengan bumi kita disebut matahari. Dan kalau kita pelajari bahwa matahari untuk bisa memancarkan sinarnya terus ada ledakan-ledakan reaksi nuklir dari hidrogen di dalam matahari. Jadi itu kan tidak salah, soalnya air itu dalam rumusan kimianya ada H2O. 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Itu 1 molekul air. Tapi kalau permukaan air berarti kan ada banyak H2O. Dan akhirnya kalau ledakannya menghasilkan matahari wajar. Nah, ada juga ceritanya dari teori tentang terciptanya alam semesta, saya bacakan di sini ya. Itu berasal dari dentuman yang dahsyat yang disebut dengan teori Big Bang, dikemukakan oleh A.B. Lemaitre pada tahun 1920. Jadi alam semesta itu berasal dari gumpalan atom yang sangat besar. Suhu gumpalan atom itu diperkirakan antara 10 miliar sampai 1 triliun Celcius. Gumpalan atom tersebut meledak 15 miliar tahun yang lalu. Sisa-sisa ledakan inilah yang menyebar dan menjadi awan hidrogen. Awan itu membentuk bintang-bintang, kemudian membuat bintang tersebut berpusat membentuk galaksi. Jadi teori Big Bang, aku tidak tahu Pak Iki orang percaya atau bukan. Tapi dia ahli. Seorang ahli pengetahuan. Dan dia mengatakan ada ledakan dari atom-atom.
Jadi ini cocok dengan Alkitab. Jadi Alkitab itu benar-benar dari Tuhan. Dan ini Abi ini bisa menjelaskan sehingga ketika terjadi ledakan, ada ledakan atau apa ini namanya, menyebar, hidrogen menyebar jadi bintang-bintang. Cocok ya dengan ayat ini. Jadi Tuhan itu luar biasa ya. Dan kalau kita perhatikan bahwa alam semesta tadi itu dari air dan energinya Allah. Berarti alam semesta ini salah satu materinya adalah dari tubuh rohnya Tuhan. Karena itu dari energinya Tuhan. Jadi di sana ada bintang, ada benda-benda langit, itu materinya. Salah satunya adalah rohnya Tuhan. Bukan hanya materi dengan materi dicampur. Seperti seumpamanya saya membuat pencobaan air, saya campur dengan NaCl, pasti terjadi ledakan. Dan hanya meledak. Tapi ini saya mau negaskan, H2O ditambah energinya Allah jadi alam semesta. Artinya ada kehidupan Allah di sana. Sehingga kalau Mazmur 19 tadi mengatakan langit menceritakan kemuliaan Tuhan, itu karena langit dan bumi dihasilkan dari dirinya sendiri. Ada yang keluar dari kehidupan roh Allah yang dicampurkan dengan air dan jadilah alam semesta. Jadi Allah itu seperti apa ya? Begitu besar kuasanya, energinya begitu besar. Dahsyat ya. Dan sekarang itu ada orang yang di sebuah negara, cari aja di YouTube, mereka sedang menemukan atomnya Tuhan. Ya, itu mungkin karena dia mengolah-olah pengetahuan itu. Pasti itu bukan dari Tuhan. Dengan teknologi yang sekarang. Karena dia roh. Tentunya kalau mau belajar tentang Allah ya dari roh Allah, dari Roh Kudus. Bukan dicarikan pengetahuan terus supaya nanti bisa menemukan atomnya Tuhan. Mana bisa manusia menemukan atomnya Tuhan kalau enggak kenal Tuhan. Jadi ini adalah pengetahuan yang dari roh yang saya maksud. Lalu penciptaan pada manusia itu sebelum itu saya teruskan dulu. Melebihi itu ya. Dari Kejadian itu aja. Ya, Kejadian setelah itu kan di ayat 4 Tuhan memisahkan terang dan gelap. Tuhan memisahkan langit dan cakrawala. Sekarang bagaimana Tuhan menciptakan, memisahkan terang dan gelap? Tentunya Allah Tuhan setelah terjadi alam semesta, lalu Tuhan fokus pada bumi. Ya kan? Dan kita bisa belajar bahwa bumi itu bisa mengalami siang dan malam karena ada rotasi. Rotasi bumi. Berputar pada porosnya. Berarti saat itu Tuhan membuat bumi berputar pada porosnya. Setelah itu dipisahkan antara langit dan cakrawala. Tuhan memisahkan air dengan daratan. Jadi kan artinya itu dulu tertutup dengan air. Kenapa? Karena memang materinya dari air. Jadi sebagian hidrogennya menjadi matahari. Ada juga masih dalam bentuk air dan semua bahan-bahannya itu tertutupi atau tanahnya itu tertutupi air.
Jadi kan cocok kan, air dan energinya Allah. Membentuk padatan juga di dalamnya, lalu masih ada air yang menutupi permukaan itu. Dan Tuhan memisahkan dengan daratan. Caranya gimana ya? Ya kita lihat pada waktu itu mungkin, ya tidak mungkin ya. Ketika ledakan, suhunya sangat besar, berarti matahari awalnya masih sangat panas. Sehingga dengan mudahnya dia panasnya kena air sehingga airnya menguap. Yang sisa-sisanya adalah terpisah, ada yang kelihatan daratan, ada yang kelihatan jadi laut. Setelah itu ilmu fisika kan. Lalu Tuhan mulai menumbuhkan tunas-tunas tumbuhan. Itu biologi. Lalu Tuhan memisahkan nih, air dengan cakrawala dengan air, memisahkan. Lalu sudah mulai jadilah petang, jadilah pagi. Betul kan? Berarti Tuhan dari proses itu menyebabkan Tuhan men-create bumi itu berputar pada porosnya. Lalu di ini sebentar. Nah, di ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun. Jadi kita lihat ini dicocokkan karena sudah ada ilmunya ya. Jadi ketika bumi itu berputar pada porosnya, itu menciptakan hari, siang dan malam. Berarti satu hari yang kita hitung 24 jam. Ya, ini berputar. Tapi ini bicara tentang hari-hari. Berarti berapa kali dia berputar dan tahun-tahun. Kita tahu bahwa bumi ini berputar mengelilingi, ini matahari ini bumi ya, mengelilingi matahari. Ini 1 tahun. Gini ya, 1 tahun 30 sama dengan 365 hari sambil berotasi. Jadi terjadi rotasi dan terjadi revolusi. Itu bisa menghasilkan iklim yang bisa membuat tumbuhan kena hujan, tetapan. Jadi itu penciptaannya Alkitab di sini itu cocok dengan pengetahuan yang berkembang atau yang ditemukan oleh para tokoh-tokoh saintifik. Jadi kita yakin bahwa Alkitab itu betul-betul dari Tuhan. Tidak ada yang memalsukan. Karena cocok semuanya dengan apa yang terjadi dengan alam semesta. Sehingga kita bersyukur, mari kita terus memuji Tuhan karena kita melihat alam semesta yang luar biasa. Allah yang dipuji. Lalu malaikat diciptakan kapan ya? Nah itu ceritanya nanti, kisahnya lain kali. Nanti akan saya jelaskan kapan setan atau Lucifer itu diciptakan Tuhan kapan. Dan malaikat-malaikat itu turut bekerja dalam pembentukan atau menyaksikan peristiwa Allah menciptakan langit bumi. Karena di sini dikatakan bahwa malaikat tidak terlibat. Karena sumbernya adalah Allah sendiri. Jadi ini benar-benar Allah dan alam. Malaikat tidak turut. Malaikat hanya melihat. Mungkin menjagai segala sesuatu. Nggak tahu, tapi Allah itu kan maha kuasa, maha besar. Jadi itu full semuanya Allah yang bekerja.
lalu manusia. Ya kan, setelah semuanya lalu manusia diciptakan. Pengetahuannya kira-kira kalau manusia dengan apa ya? Saya akan bacakan nih. Di Mazmur 139 ayat 13. Jadi ini cerita tentang Daud yang menceritakan ketika dia masih jadi benih. Ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk aku, buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian bumi paling bawah. Mataku melihat selagi aku bakal anak. Daud diberi penglihatan ketika dia masih jadi embrio, ya. Bakal anak itu kan embrio, ya. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan Daud ini juga diberi penglihatan bahwa Tuhan telah menulis dirinya sejak dari sebelum jadi kehidupan, lalu embrio, sampai akhirnya berkembang dalam bayi. Semuanya tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Jadi kitab Tuhan itu salah satu tulisannya berarti ada buku penciptaan. Tuhan berarti suka menulis. Berarti dia penulis handal. Nah, kita lihat Alkitab kita ini kan sejarah tentang orang yang hidup dengan Tuhan. Siapa yang nulis? Lewat orang-orang. Bagaimana Tuhan bisa menjelaskan secara runtut dari Adam sampai Tuhan Yesus sampai sekarang ini, dan semua nubuatannya tidak ada yang palsu dan semua sudah digenapi. Jadi Tuhan itu dahsyat. Jadi demikian, dengan Adam pun Tuhan sudah menulis semua di dalam kitabnya. Dia mau dibentuk dari debu, bagaimana dia sangat dengan tangannya dia membentuk. Bukan hanya firman-Nya, tapi tangannya. Dari debu. Setelah selesai sesuai rancangan yang tertulis dalam kitabnya Tuhan, bukunya Tuhan, baru dikasih soe, dia hidup. Nah itu ya, manusia ini juga sebenarnya kalau orang kita lihat sesama manusia adalah itu kemuliaan Tuhan. Karena ada roh Allah yang dihembuskan nafasnya Allah sehingga kita hidup. Sehingga kita sesama orang itu harusnya saling menghargai, saling menghormati, karena sama-sama ciptaannya Tuhan dalam bentuk kemuliaan Tuhan. Meskipun berdosa. Makanya Tuhan ingin kembali, sudah saya ceritakan di YouTube sebelumnya ya, bahan sebelumnya. Nah itu luar biasa. Nah ini pengetahuan Allah ini yang dalam perspektif roh. Jadi dimensinya roh. Nah ada poin lagi yang ini menjadi menarik bagi saya adalah di Keluaran 31 ayat 1. Nah ini tak bacakan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan juga, dan seterusnya. Ini seterusnya, aku berikan keahlian, haruslah mereka membuat segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan ketika
menyuruh Musa dan orang-orang Israel untuk membuat tabut perjanjian Allah, tabernakel, dan semua peralatan untuk persembahan, Tuhan memberikan rohnya. Rohnya Allah diberikan untuk keahlian-keahlian memahat, dan sehingga mereka bisa memahat dengan baik. Bukan pengetahuan manusia. Ini pengetahuan yang dihasilkan oleh roh Allah. Jadi orang itu jadi pinter karena Tuhan. Cerdasnya dari Tuhan. Bukan dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini luar biasa. Jadi dia bisa membuat sedemikian rupa. Perkakas-perkakas, kandil emas, ukupan, semua dikerjakan. Pakaian jabatan, pakaian kudus punya Imam Harun. Semua itu Tuhan ngomong, roh telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Jadi orang kepenuhan Roh Kudus, roh Allah itu sebenarnya sejak perjanjian lama. Cuma fungsinya berbeda karena Tuhan mau memfokus proses ibadah di tabernakel Musa. Daud juga demikian begitu. Nah itu kan luar biasa. Nah perjanjian baru, Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia yang tadinya nelayan tidak pintar, tiba-tiba bisa berkhotbah dan banyak orang diselamatkan. Dibaptis. Jadi itu luar biasa. Orang kalau kepenuhan Roh Kudus bisa melakukan hal-hal yang ajaib, yang tidak bisa dipikir oleh manusia. Bahkan dianggap oleh manusia bodoh pun tidak tahu apa-apa. Kalau orang dipenuhi oleh roh Allah, dia bisa mengerjakan sesuatu sesuai apa yang ditaruh roh dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam perasaan. Kita baca lagi ya pendukung. Yohanes 1, Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi setiap orang percaya, kita ini diurapi oleh Roh Kudus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu menerima pengurapan itu, maka kita akan diajarkan hidup dari hari ke hari. Hidup menyelesaikan masalah-masalah kita. Hidup melayani orang lain. Hidup bekerja. Dan kalau kita lihat, pengurapan ini tidak hanya untuk pendeta, untuk penginjil, pengajar, jawatan 5 itu. Tidak. Tapi untuk semua orang untuk menyelesaikan rancangan Tuhan. Yusuf itu orang pemerintahan. Pasti diurapi Tuhan. Sehingga ketika dia dijadikan budak, dijadikan di penjara, dia tetap orang yang dipakai Tuhan. Dan ketika dia bisa menafsirkan mimpi, mimpinya dari penafsirannya dari Tuhan. Sampai akhirnya dia diberi kepercayaan menjadi orang keduanya raja, bisa membuat lumbung-lumbung itu pengetahuan hikmahnya dari siapa? Dari Tuhan. Daniel itu juga pengetahuannya banyak dan hebat. Dia yang dibukakan nanti akhir zaman akan ada banyak pengetahuan disingkapkan. Artinya pengurapan itu bekerja untuk bidang rohani dan bidang sekuler.
Bahkan orang-orang yang takut akan Tuhan di dunia, pemerintahan, politik, dan semuanya, kalau ia takut akan Tuhan dan pengurapan itu penuh atas Tuhan, atas hidupnya, dia bisa melakukan hal yang besar. Semua bisa terjadi, yaitu masyarakat menjadi makmur karena ada orang-orang yang diberi roh Allah dalam sebuah keahlian. Apa saja keahlian di seluruh bumi itu, Pak? Ahli hukum, ahli kesehatan, ahli pendidikan, ahli ekonomi, marketing, semuanya. Jadi mari kita hari ini kita bisa belajar bahwa setiap kita memiliki pengurapan dari Tuhan dan memampukan kita menyelesaikan semua rencana Tuhan. Tuhan yang mengawali, Tuhan yang akan mengakhiri dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kekudusan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kami mau belajar tentang pengetahuan yang dari Roh Allah. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya kami dipenuhi oleh pengurapan yang selalu baru untuk memampukan kami hidup sesuai dengan apa yang bisa kami kerjakan. Engkau memberkati tangan tubuh kami untuk bekerja dengan baik sampai rencana-Mu dalam hidup kami penuh dan utuh dan selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian, sampai jumpa lagi dalam pembahasan yang lain. Tuhan memberkati.